Kenapa polisi belum menangkap Adi Hidayat penista agama? Takut ya? Ditulis oleh Murasi Fudan di siwar.com. Masih ingat soal kasus Joseph Paul Zhang yang diburu polisi karena diduga melakukan penistaan agama Islam melalui channel YouTube? Kabarnya, seluruh kemampuan dan peluang yang ada akan dimaksimalkan sedemikian rupa agar dapat menangkap JPZ karena yang bersangkutan dikabarkan berada di luar negeri, tepatnya di Jerman. Bahkan polisi berencana akan memeriksa keluarga JPZ yang ada di Indonesia. Kesannya, polisi sangat berhasrat menangkap JPZ. Kita tidak tahu apakah demi penegakan hukum pasal penistaan atau berdasarkan desakan massa yang kebetulan menyandang status mayoritas di Indonesia. Nanti akan kita simpulkan di bawah setelah membahas pokok persoalan di tulisan ini tentang Adi Hidayat. Di media sosial, telah beredar video Adi Hidayat yang menjelaskan tentang asal-usul kata gereja dan hari Minggu. Saya kutip saja. Berdasarkan perjalanan waktu, igreja, lama-lama menjadi gereja. Jadi, gereja itu bukan bahasa Indonesia, tapi dari bahasa Latin, asalnya igreja. Bagaimana cara ibadahnya? Pertama, mereka datang ke situ itu 2 hari setelah orang Islam ibadah. Orang Islam umumnya hari Jumat mereka ke masjid. 2 hari setelah itu mereka berangkat ke igreja. Nah, cara menyembah orang-orang Katolik sampai sekarang itu nggak langsung menyembah Tuhannya, lewat perantara. Jadi, kalau mau ditebus dosanya datang kepada Bapa gitu kan, minta pengakuan dosa dan sebagainya, disebut dengan santo. Pada saat itu yang disembah Santo Domingo. Jadi, ketika berangkat ditanya mau kemana, mereka nyembah Santo Domingo ke igreja. Lisan orang kita suka menyingkat, Santo Domingo, Domingo menjadi minggu sampai harinya tidak pakai O. Nah, itu disingkat jadi minggu. Minggu itu nggak ada. Itu bukan bahasa Indonesia asli. Bukan. Dulu Ahad, semua mengatakan Ahad. Santo Domingo disingkat jadi minggu. Orang kita kan suka menyingkat bahkan kadang jauh ya. Domingo, minggu. Hadirlah sampai hari ini, Adi Hidayat. Dari petikan penjelasan Ahad di atas terdapat beberapa kesesatan. Pertama, umat Katolik menyembah Santo Domingo. Umat Katolik tidak pernah menyembah santo atau orang yang terbukti hidup, kudus, atau suci. Melainkan meminta santo itu untuk mendoakan umat Katolik tersebut. Sama seperti kita meminta orang lain mendoakan kita, atau karena santo-santa adalah anggota gereja. Hanya saja karena santo atau santa untuk perempuan kudus dianggap suci dan berada di surga dianggap doanya berkenan kepada Tuhan. Kedua, Santo Domingo sebagai perantara. Domingo adalah bahasa Spanyol. Bahasa Indonesianya adalah Dominicus. Santo Dominicus dan Santo Santa lainnya tidak pernah dianggap sebagai perantara menurut Katolik. Bagi Katolik, perantara satu-satunya antara manusia dengan Allah atau Allah Bapa adalah Yesus Kristus. Ketiga, igreja bukan bahasa Latin melainkan bahasa Portugis. Bahasa Latin igreja adalah ecclesia, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ecclesia, yang artinya perkumpulan yang khas atau khusus. Katolik Indonesia tetap mempertahankan kata gereja yang dibawa oleh misionaris Portugis untuk menunjukkan kekhususan kumpulan umat kepada Kristus. Keempat, hari Minggu tidak ada kaitannya dengan Santo Domingo atau Dominicus. Santo Dominicus lahir dan disahkan jadi santo setelah ribuan tahun setelah Katolik menjalani ibadahnya pada hari Minggu. Memang, Katolik Indonesia sama seperti kata gereja, menggunakan minggu yang berasal dari kata Domingo yang berarti hari Tuhan yang dibawa Portugis. Tetapi tidak ada hubungan Santo Domingo dengan ibadah Katolik atau biasa dikenal dengan Ekarista atau Misa Kudus yang dilaksanakan pada hari Minggu. Itulah beberapa kesesatan AHA. Saya sarankan jika mau menjelaskan tentang agama orang lain kepada yang seagama, pastikan penjelasanmu sama seperti bagaimana yang punya agama meyakininya, agar tidak terjadi kesesatan. Kenapa AHA harus ditangkap? Karena dia sedang menistakan agama Katolik dan menghina umat Katolik dengan menyatakan bahwa umat Katolik menyembah santo dan santo adalah perantara umat Katolik kepada Allah. Ini adalah bentuk penistaan. Kenapa polisi tidak mempersangkakan dan menangkap AHA? Apakah karena tidak ada pelaporan? Apakah karena tidak ada desakan publik? Apakah karena umat Katolik tidak mengancam membunuh AHA sama seperti yang terjadi pada JPZ? Apakah polisi takut dianggap kriminalisasi ulama? Atau memang polisi menegakkan hukum secara pilih bulu? Kasus penistaan terhadap agama umat Kristiani atau Kristen dan Katolik sudah seringkali terjadi. Yang diduga menista pun sudah dilaporkan seperti Waloni dan Somad. Tetapi sampai sekarang mereka tidak diproses, malah semakin bebas.
Dari fakta-fakta ini dapat disimpulkan bahwa polisi tidak bergerak karena semua pertanyaan di atas. Saya sebenarnya tidak setuju dengan pasal penistaan agama, karena menurut saya, agama tidak akan rusak hanya karena nistaan manusia. Pasal tidak jelas seperti itu hanya akan menambah keriuhan saja. Saya lebih setuju kalau setiap orang bebas berbicara tentang agama apapun dengan cara apapun, selama tidak mencelakai atau melarang orang lain untuk melaksanakan keyakinannya. Misalnya, saya bebas berbicara tentang Islam tanpa ada ketakutan dituduh menista. Kalau setiap orang bebas menilai, tidak baperan, maka tidak akan ada yang merasa tersakiti hanya karena yang tidak seagama berbicara tentang agama tertentu. Saya sendiri tidak merasa tersakiti hanya karena cocok logi Adi Hidayat. Karena menurut saya, bodohlah saya kalau sakit hati menanggapi orang bodoh dan jahat, membohongi pengikutnya. Tetapi, sebagai warga negara saya meminta kepolisian untuk berlaku adil menegakkan hukum, termasuk soal penistaan agama. Jika memang tidak bisa adil, lebih baik pasal itu dicabut saja. Kasihan citra kepolisian jadi buruk hanya karena mengikuti kemauan orang-orang yang hati dan juga agamanya rapuh dan lemah. Gara-gara pasal penistaan agama, tidak ada lagi canda di antara yang berbeda agama soal agama. Tidak ada lagi diskusi, sebab nanti takut dituduh menista agama. Lebih baik dicabut saja soal penistaan agama. Salam dari rakyat jelata. Rizik ngeluh panas di penjara, malu dong dulu pernah garang. Ditulis oleh Sardi di sewar.com. Beberapa hari lalu pihak Rizik mengajukan penangguhan terhadap dirinya dengan alasan kemanusiaan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sebenarnya, ini tidak etis. Jadi terdakwa tapi sangat banyak permintaan. Ada kesan Rizik ingin mendapat hak yang sedikit lebih baik dari tahanan lainnya. Dari dulu, sudah terbiasa dengan perlakuan istimewa dan puja-puja dari pendukung fanatiknya, sehingga membuatnya jadi agak manja dan mau diperlakukan lebih. Bukan hanya itu saja, Rizik juga memohon kepada majelis hakim agar pembacaan tuntutan kasus kerumunan massa di Megamendung ditunda karena Rizik masih ingin menghadirkan ahli. Saya selaku terdakwa memohon untuk menghadirkan ahli karena ini menyangkut nasib saya, kata Rizik. Karena jaksa ya tinggal nuntut-nuntut saja, kan yang dipenjara saya. Jadi saya mohon diberikan waktu yang luas untuk menghadirkan ahli, katanya lagi. Kedua, bahwa hari ini terus terang, saya sangat lelah. Saya sangat capek karena semalam tidak bisa tidur. Panas sekali suasana di penjara sana. Jadi untuk pemeriksaan terdakwa saya nggak bersedia kalau dilakukan hari ini. Tapi kalau dilakukan Senin atau setelah Lebaran, siap. Sekaligus pemeriksaan ahli, katanya lagi. Kok ngeluh ya? Ini lucu, soalnya Rizik sebelumnya sudah pernah beberapa kali di penjara. Masa dia tidak paham bagaimana suasana di sana? Yang namanya penjara ya pasti nggak enak. Kadang panas, kadang banyak nyamuk, kadang sesak, banyak napi lain. Kadang bising, pokoknya nggak nyaman lah. Makanya tidak ada yang mau hidup di penjara. Kalau penjaranya kayak hotel bintang 5, ada AC, kasur bekas kualitas tinggi, ada TV layar lebar, makanan mewah berbintang 5, toilet standar internasional, semua orang malah mau berbondong-bondong masuk ke sana. Penjara itu prinsipnya membuat orang kapok dan jerah. Rizik itu sebenarnya lemah dan tak kuat nyali apalagi mental, karena masalah sedikit aja langsung menciut. Hanya saja selama ini keburukan dan kelemahannya berhasil ditutupi oleh pendukungnya. Ibarat pendukungnya ini menjilat semua kotor yang disebabkan Rizik. Harusnya Rizik malu dong dengan orang yang sekarang sudah jadi komisaris Pertamina. Tidak pernah dia mengeluh, meminta penangguhan penahanan dan komplain dengan suasana di penjara. Dia jalani dengan ikhlas sampai masa hukumannya habis dan full total tanpa bebas bersyarat. Katanya imam besar, katanya hebat, katanya ini itu pokoknya luar biasa bombastis. Tapi nyatanya tukang ngeluh. Jalani aja deh. Mau minta AC, ingat AC itu bukannya ciptaan kafir juga. Boycott aja deh. Pakai kipas manual, pakai tangan aja. Atau di sana pasti ada yang memuja Rizik. Suruh dia kipasin ibarat anak buah kipasin bosnya. Selama ini dia dikesankan dengan karakter kuat, garang dan galak. Tapi kena panas aja langsung cengeng dan meminta dikasihani. Ini jauh berbeda 180 derajat dari penampilan dan gaya luarnya selama ini. Puncak kehebatannya adalah saat baru pulang ke Indonesia, gayanya selangit, bahkan dia berani menantang pemerintah. Nyatanya itu cuma berani di mulut saja. Buat Rizik, jadilah gentleman. Jangan jadi kayak pengecut, jangan minta dikasihani. Masyarakat malah makin tidak simpati.
Apa yang ditabur, itulah yang dituai. Jangan menanam bibit buah busuk, tapi berharap panen buah berkualitas tinggi dan mahal. Dulu, saat mengganyang lawannya, perkataan sob bijak, suruh jalani hukum, tak boleh diintervensi. Sekarang rasakan sendiri akibatnya, jalani aja hukum, jangan banyak permintaan, jangan mengatur pihak lain sesuai selera dan kemauan sendiri. Harusnya Rizik malu, orang yang selama ini dianggap lawan busuk, malah lebih gentleman dan sikapnya lebih santun. Sementara itu, dia sendiri seolah paling baik dan suci berakhlak sampai harus merevolusi akhlak umat. Ternyata, sikapnya jauh lebih buruk dari topeng yang sering dia pakai. Malu sama publik, harusnya Rizik tetap tegar menghadapi masalahnya. Bukan mengeluh, kemana kegarangan yang selama ini dia tunjukkan kepada publik, teriak-teriak kepada pendukungnya apakah siap jihad. Tapi panas sedikit aja langsung mengeluh. Imam besar macam apa ini?